Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan terkait soal udah mudah hasil yang dikerjakan menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Di video sebelumnya, saya sudah mengerjakan sampai dengan dokumen transaksi yang ada di soal tersebut. Ya, soalnya dokumen transaksinya sudah. Sekarang video kali ini adalah lanjutannya, yaitu mengerjakan terkait dengan jurnal penyesuaian dan membuat report untuk laporan keuangannya. Kita mulai dengan penyesuaian yang pertama. Sebelum memulai jurnal penyesuaian, di video terakhir sudah membuat neraca saldo akhir trial balance. Ini adalah dasar untuk membuat jurnal penyesuaian. Angkanya dari sini ya. Atau bisa juga dilihat di account list. Di account list angkanya neraca saldo dari sini. Oke, kita mulai jurnal penyesuaian yang pertama. Persediaan akhir store surplus dinilai adalah 11.625.000. Nah, kita lihat nilai dari store surplus-nya. Nilai store surplus adalah 14.200.000. Nilai akhir adalah 11.625.000. Berarti berapa yang menjadi beban ya? Input untuk jurnal penyesuaian terkait soal ini kita nginputnya di account dan record journal entry ya, di record journal entry. Tanggalnya adalah 31 Desember 2022. Di sini bisa kita buat penyesuaian. Kita mulai. Berarti akun yang kita gunakan adalah beban terlebih dahulu. Berarti store surplus expend. Nilainya berapa? Nilainya dari ini yang nilai persediaan akhir store surplus ada di neraca saldo 14.200 ini berarti sama dengan 14.200 14.200.000 dikurangin ya, dikurangin dengan yang ada di soal 11.625.000. Nah, yaitu 2.575.000 itu yang menjadi beban. Jadi, nilai store surplus yang ada di neraca saldo akhir dikurangin dengan persediaan akhir yang ada di gudang. Debitnya store surplus expend, kreditnya adalah store surplus. Seperti ini adalah jurnalnya. Oke, kita lanjut penyesuaian yang kedua di sini. Beban sewa toko adalah 1 juta, berarti jurnalnya nomor akunnya adalah beban sewa, berarti kita cari rent expense ya, beban sewa itu rent expense, nilainya 1 juta, tinggal diketik saja seperti ini. Kreditnya itu adalah prepaid rent, berarti mengurangi nilai sewa dibayar di muka. Ini jurnalnya. Yang ketiga ya, sekalian. Jadi satu memo ini kita bikinkan satu langsung ya. Atau mau satu selesai record juga boleh. Oke, lanjut. Beban asuransi Desember adalah 1.250.000. Berarti kita buat di sini. Beban asuransi berarti insurance expense ya. 1.250.000 sesuai dengan yang ada di soal. Kreditnya adalah prepaid insurance. Kalau udah lanjut lagi yang keempat. Tafsiran kerugian piutang adalah
2,5% dari saldo per 31 Desember 2022. Oke, kita buat dulu akunnya. Akun yang digunakan adalah bad debt expense ya. Ini adalah tafsiran kerugian piutang. Hitungnya dari mana? Sama dengan nilai dari account receivable yang ini. Account receivable yang ini dia nilai yang ada di account list yang ini. Nilai account receivable ditulis di sini 530.220.000 dikali. Nah, kali ya. Kali dengan 2,5%. Berarti 2,5% itu adalah 0,025. Ini nilai ini masih ada lanjutannya, dikurangin dengan allowance. Dikurangin lagi dengan nilai allowance-nya. Ini dia 9.200.000. Ini nilai adalah penyesuaiannya. Jadi nilai untuk tafsiran kerugian piutang, berapa nilai piutang pada akhir periode, ya ini, dikali persentasenya, lalu hasilnya dikurangin dengan allowance, cadangan kerugian piutang. Oke, kalau udah, debitnya adalah bad debt expense, kreditnya adalah allowance. Ya, ini dia jurnalnya. Jadi, ini adalah jurnal untuk bukti memorial yang dokumen transaksi 18 yang ini. Ya, untuk persediaan akhir store surplus, debitnya adalah store surplus expense, kreditnya adalah store surplus. Dilihat dari neraca saldo akhir, nilainya ini 14.200.000 dikurangin dengan 11.625. Kalau beban sewa dan asuransi langsung aja angkanya ditaruh karena tidak ada menyebutkan perhitungan langsung beban sewa bulan Desember. Yang keempat, tafsiran kerugian piutang berarti 2,5% kali nilai piutang, yang ini piutang. Hasilnya kurangin dengan allowance ya. Oke, kalau udah kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi untuk penyesuaian yang dokumen 19. Ini mau digabung juga bisa sebetulnya, mau per satu juga bisa ya. Oke, kita mulai. Penyusutan equipment bulan Desember, berarti jurnalnya adalah di sini. Equipment, penyusutan, berarti beban penyusutan. Depresiasi expense, nilainya adalah 700.000. Kreditnya itu adalah equipment akumulasi depresiasi ya. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aktiva tersebut berarti equipment ya. Kalau equipment. Jadi akumulasinya sesuai dengan akun apa yang di penyusutan. Oke, lanjut. Gaji bulan Desember 3.550.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah, ini 2 Januari 2023 ya. Oke, kita bikin jurnalnya berarti beban gaji ya, wage and salaries 3.550.000. Kreditnya adalah akun ya, betul. Hutang beban. Di sini disediakan akun hutang beban, berarti expense payable kreditnya. Ini adalah jurnal untuk dokumen transaksi 19 terkait penyesuaian. Ada tentang penyusutan equipment, depresiasi expense, dan equipment akumulasi, dan ada beban gaji yang dibayar di bulan depan. Berarti wage and salaries pada expense payable, hutang beban. Kalau udah record. Lanjut penyesuaian yang terakhir. Nah, ini dia. Kita buat lagi.
di mana di penyesuaian nomor 7 ini, penyesuaiannya oleh karena pencatatan PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Nah, namanya ditutup berarti kita lihat di neraca saldo akhir. Berapa nilai PPN outcome? Ini outcome, ini income. Ditutup ke PPN payable. Nah, outcome ini kredit, berarti ditutupnya di debit. Kita cari nama akunnya PPN Outcome. Nah, seperti ini. Angkanya yang mana yang ini? Ya, ntar kita. Oke, angkanya 70.385.000. Ini dia. Ini angkanya juga bisa dilihat di neraca saldo akhir. Ini neraca saldo akhir ya. Atau dilihat di menu Mayap atau ABSS di account list, pilih akunnya PPN outcome nih. Dah, kalau kredit ditutupnya di debit. Nah, kalau debit tutupnya di kredit. Berarti PPN income. Ditaruh di kredit angkanya sesuai yang ada di sini. Ya, bukan yang ini. Kita ketik ulang. 45.860.000. Baru ditutup ke PPN payable. Sisanya ke PPN payable. Nah, seperti ini. Jadi, ini outcome dan income ditutup, dipindahkan ke PPN payable. Ini dia selisihnya. Oke, kalau udah lanjut lagi yang terakhir. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto. Ya, jurnalnya itu adalah income tax expense dan income tax payable. Yang diminta di sini adalah PPh final bulan Desember. Dari penjualan bruto bulan Desember ya. Jadi ngelihatnya adalah sales di bulan Desember. Bukan lihat yang ini. Sales kita lihat. Bukan yang di sininya. Ya, kita simpan dulu yang ini. Jadi bukan dilihat dari saldo sales ini ya, 1,5 ini ya, bukan ya. Tapi yang terjadi di bulan Desember. Berarti yang ini saja, 578.500.000. Nih cara ngeliatnya bisa ini ya, ini pas. Atau kita ke report. Kita lihat di account transaksi bisa juga Desember. Nih 1 Desember, 31 Desember. Kita lihat akunnya yang sel saja. Nih. Angkanya ini sama dengan ini. Ini di neraca saldo, trial balance ini ada dua bagian. Ini adalah keseluruhan saldo setelah dari saldo awal ditambah dengan yang ada di transaksi di bulan Desember ya. Nah, kalau yang ini adalah kegiatan yang ini, debit kredit pertama ini adalah yang terjadi di bulan Desember yang lagi kita kerjakan. Berarti untuk salesnya nilainya ini dia 578.500.000. Sama seperti ini. Sama ya. Ini sama nilainya. Ini bisa dilebarkan kolomnya. Nah, ini sama. Jadi sebetulnya melihat angka sales itu tidak perlu juga misalnya ke account list, ini dilihat ini enggak. Dari neraca saldo ini sudah ketahuan angkanya. Berarti yang mau dikalikan dari soal 0,5% itu adalah yang 578.500.000. Berarti di record journal entry, debitnya adalah beban ya, income tax expense. Kreditnya income tax payable. Nilainya adalah kita hitung 0,5% ya. Berarti nilainya 578 juta 578.500.000 kali
kali ya 0,5 berarti 0,05. Oke. Kreditnya adalah income tax payable. Nah, ini dia. Jadi nilai salesnya dikali 0,5% atau jadinya 0,005. Oke, kalau udah record. Berarti untuk semua penyesuaian sudah selesai. Sekarang kita membuat report, yaitu laporan keuangan. Oke, kita buat namanya neraca standar balance sheet. Ini dia di sini. Oke, tinggal send to PDF. Jangan lupa dibuat nama ya untuk reportnya. Ini standar balance sheet neraca. Habis itu laporan laba rugi, income statement ya. Income statementnya kita buat dari Januari. Kenapa? Karena untuk melihat laba dalam 1 tahun. Nah, ini laba untuk 1 tahun. Tapi kalau misalnya labanya untuk Desember saja, jawabannya pasti beda. Berarti untuk Desember saja. Ini kalau untuk Desember ya. Tapi kalau untuk setahun yang tadi. Biasanya laba yang diminta itu untuk 1 tahun. Ini jawabannya akan sama seperti yang kita kerjakan di versi manual. Dilihat kalau kita kita kan ada mengerjakan versi manual dan versi komputer akuntansi. Nah, ini versi komputer akuntansi ini jawabannya akan sama dengan versi manual. Paling kalau beda adalah selisih koma saja. Karena misalnya metodenya rata-rata yang berkoma. Oke, kalau udah lanjut laporan arus kas di banking ya. Statement of cash flow. Kalau udah simpan. Jadi, demikian video saya terkait dengan mengerjakan yaitu soal dari UD Mudah Hasil. Pada video kali ini dari jurnal penyesuaian sampai membuat report laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.